Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dan yudin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bu Devi Solehat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Baiklah, kami kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran. Oke, next. Nah, adapun anggota-anggotanya, yakni saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama, yang kedua ada Langgeng Nitya Mazidah selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Aisyah Agustia selaku pemateri kedua. Oke, next. Nah, selanjutnya yang pertama akan kita bahas ini adalah pengertian inovasi kurikulum dan pembelajaran. Next. Nah, sebelum kita mengenal apa itu inovasi kurikulum dan pembelajaran, kita akan mengkaji lebih dalam lagi pengertian secara belahan-belahannya, yaitu pengertian inovasi, kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama ialah pengertian inovasi. Nah, kata inovasi ini itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang artinya segala hal yang baru atau pembaruan. Nah, selain itu, menurut KBBI, kata inovasi ini diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, baik itu gagasan, metode, ataupun alat. Nah, ini ada juga menurut Jenius Mau GH, ini yang mengartikan inovasi, yaitu perubahan dan pembaruan seiring digunakan sering bergantian untuk menjelaskan tentang inovasi. Selanjutnya, inovasi itu dijelaskan lebih lanjut, yakni merupakan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan beberapa hal baru dengan tujuan memperbaiki praktik yang sudah terbiasa, sehingga menimbulkan beberapa hal baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja agar tercapai tujuan. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Ini mungkin sudah pernah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya, namun di sini saya menjelaskan secara singkat saja, yakni istilah kurikulum ini awal mulanya ini digunakan pada Yunani kuno pas dunia olahraga, di mana berasal dari kata kurir, dan kurir yang waktu itu diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, orang ini mengistilahkan dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai ke garis finish. Nah, selanjutnya kurikulum itu berkembang hingga dari penerusan konsep itu kurikulum ini terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Nah, selanjutnya ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwasannya kurikulum ialah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, setelah kita mengkaji lebih dalam, kita dapat menyimpulkan bahwasannya kurikulum itu diartikan sebagai dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Nah, selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran ini dalam Undang-Undang SPN Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian kata istilah pembelajaran dan penggunaannya itu mulai populer ketika lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nah, menurut undang-undang ini, pembelajaran itu diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, kemudian setelah kita membahas inovasi kurikulum dan pembelajaran, kita dapat mengaitkannya jadi satu, bahwa inovasi kurikulum dan pembelajaran ialah
suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Oke, next. Oke, selanjutnya ialah masalah pendidikan sebagai sumber inovasi. Next. Nah, ini ada 4 masalah pendidikan. Yang pertama adalah masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, mungkin kita sering mendengar kata relevansi. Nah, relevansi itu apa sih? Jadi relevansi itu adalah kesesuaian antara kenyataan atau pelaksanaan dengan tuntutan dan harapan. Nah, dalam konteks ini juga, relevansi adalah kesesuaian antara pelaksanaan dan hasil pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Nah, untuk masalah relevansi pendidikan ini, itu dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Yang kedua, ada relevansi pendidikan dengan tuntutan hidup siswa, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang terakhir ialah relevansi pendidikan dengan tuntutan dan dunia kerja. Selanjutnya, masalah kualitas pendidikan. Nah, rendahnya kualitas pendidikan juga itu dianggap sebagai suatu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita dewasa ini. Rendahnya kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari segi proses dan segi hasil. Selanjutnya tuh masalah efektivitas dan efisiensi yang akan dijelaskan oleh Aisyah Agustia. Kepada saudari Aisyah, disilahkan. Baiklah, untuk masalah efektivitas dan efisiensi, yaitu efisiensi berhubungan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang didesain oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik tujuan dalam skala sempit maupun skala yang lebih luas. Dengan demikian, dalam konteks kurikulum dan pembelajaran, suatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi apabila program tersebut dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Efisiensi berhubungan dengan jumlah biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, manakala dengan jumlah biaya yang minimal, serta menghasilkan atau dapat mencapai tujuan yang maksimal. Sekolah dan guru harus menghindari program-program yang banyak memerlukan biaya tetapi tidak mendukung terhadap pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu masalah daya tampung yang terbatas. Masalah yang tidak kalah pentingnya ini harusnya segera dicarikan solusi yang konkret. Adalah masalah terbatasnya daya tampung sekolah, khususnya pada tingkat SLTP. Masalah ini muncul setelah keberhasilannya penyelenggaraan SD Inverse, yang mengakibatkan meledaknya lulusan sekolah dasar sehingga menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar dapat menampung para siswa lulusan SD yang hendak melanjutkan ke SLTP. Next. Selanjutnya yaitu difusi dan keputusan inovasi. Next. Jadi secara umum difusi inovasi itu dimaknai sebagai penyebarluasan gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dalam masyarakat. Evert M. Rogers menyebut difusi sebagai proses untuk mengkomunikasikan suatu inovasi kepada anggota suatu sistem sosial melalui komunikasi tertentu dan berlangsung sepanjang waktu. Sedangkan difusi inovasi dimaknai sebagai penyebar luasan gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial masyarakat. Kemudian beberapa tahapan proses keputusan inovasi yaitu yang pertama
tahap bujukan atau persuasion, yaitu manakala individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi inovasi. Yang kedua yaitu tahap pengetahuan atau knowledge, yaitu apabila individu atau kelompok membuka diri terhadap adanya suatu inovasi. Yang ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan atau decision making, yaitu tahap di mana seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang mengarah kepada keputusan untuk menolak atau menerima inovasi. Yang keempat, tahap implementasi atau implementation, yaitu ketika seseorang atau kelompok menerapkan atau menggunakan inovasi itu. Yang kelima, tahap konfirmasi atau confirmation, yaitu tahap di mana seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap inovasi yang dilakukannya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Langgeng Nitya. Padanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah hambatan-hambatan inovasi. Hambatan-hambatan inovasi, proses adopsi inovasi bisa juga terhambat oleh berbagai faktor. Ada 3 hambatan utama yang berpotensi timbul dalam setiap adopsi inovasi. Yang pertama itu ada mental block barriers. Hambatan yang lebih disebabkan oleh sikap mental seperti salah persepsi atau asumsi, lalu cenderung berpikir negatif, dihantui oleh kecemasan dan kegagalan, tidak mau mengambil risiko terlalu dalam, malas, saat ini berada pada daerah nyaman atau aman. Cenderung resistansi atau menolak terhadap perubahan. Lalu yang kedua itu ada hambatan yang sifatnya kultur block. Hal ini dilatar belakangi oleh adat yang sudah mengakar dan mentradisi. Taat terhadap tradisi setempat. Ada perasaan berdosa bila berubah. Lalu yang ketiga, hambatan sosial block. Itu perbedaan suku dan agama atau ras, perbedaan sosial dan ekonomi, nasionalisme sempit, arogansi, primordial, fanatisme daerah yang kurang terkontrol. Lalu yang terakhir ada berbagai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam standar nasional pendidikan atau SNP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusun KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetisi serta kompetisi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. Lalu yang kedua itu ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi yang sering disebut dengan standar kompetensi adalah kemampuan yang secara umum harus dikuasai lulusan. Kompetensi menurut Hall and Jones tahun 1976 adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Kompetensi atau kemampuan lulusan merupakan model utama untuk bersaing di tingkat global, karena persaingan yang terjadi adalah pada kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan pendidikan berbasis kompetensi diharapkan akan menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetensi di tingkat global. Implikasi pendidikan berbasis kompetensi adalah pengembangan silabus dan sistem penilaian berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga ada board-based curriculum. Board-based curriculum ini tidak hanya diartikan sebagai berbasis luas yang menunjukkan pada pemberian dasar-dasar kejuruan yang lebih besar. Agar tamatan dapat bergerak secara leluasa dari satu keahlian ke keahlian lainnya dalam satu bidang keahlian yang sama. Lebih dari itu, WordOS ini juga mengandung makna berbasis kuat dan membesar, yaitu pemberian dasar-dasar yang benar-benar mendasar tentang sesuatu yang harus dikuasai, baik mencakup pemahaman terhadap kemengapaan atau how now, no why gitu, maupun menyangkut penguasaan teknik bagaimana agar kemampuan adaptasi bilasnya tidak semata-mata bersifat kuantitatif tetapi juga harus bersifat kualitatif. Lalu yang keempat ada kurikulum sistem ganda atau PSG. Pendidikan sistem ganda atau PSG atau mungkin lebih akrab dikenal dengan praktek kerja lapangan atau PKL adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program pengusaha yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional, di mana keahlian profesional tersebut hanya dapat dibentuk melalui 3 unsur utama, yaitu ilmu pengetahuan, teknik, dan kiat. Ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari dan dikuasai kapan dan di mana saja kita berada. Sedangkan kiat tidak dapat diajarkan tetapi dapat dikuasai melalui proses mengerjakan langsung kerjaan pada bidang profesi itu sendiri. Lalu yang terakhir ini kurikulum atas dasar acuan keadaan masyarakat tersebut disebut kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor urut 0412-U-1987 tanggal 11 Juli 1987. Menurut keputusan tersebut, yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang mencakup baik isi maupun media. Penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang diisi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. Ya, kesimpulannya, inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok 8 mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran. Semoga pemaparan dari kami dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.